Selamat pagi, Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur untuk pagi ini kita boleh bersama-sama bersekutu dalam ibadah raya Minggu pagi. Semua ini hanya karena anugerah Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan bersorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita bernyanyi.
tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Jemaat dipersilakan. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Gembala adalah orang yang bertanggung jawab penuh terhadap ternak yang digembalakannya. Mbak Citra, minta tolong ditayangkan PowerPoint yang pertama. Iya. Jadi ini bagaimana gembala ternak di wilayah Timur Tengah gitu ya. Ada gembalanya, ciri khasnya selalu memegang tongkat. Dia bertanggung jawab penuh apabila ada musuh yang mengganggu ternaknya tersebut, maka senjata andalannya itu akan digunakan. Bagaimana kalau di Indonesia? Sama itu. Kalau di daerah Indonesia Timur, karena saya melihat maka saya memberitahukan kepada kita semua. Jadi kalau di Sumba dan di dataran timur pada umumnya itu padang penggembalaan. Kalau musim hujan ya hijau begitu, tapi kalau sudah musim kering ya kering semua. Tapi begitu banyak sapi dari berbagai pemilik dan tentu ada gembalanya masing-masing. Dibiarkan bercampur dalam padang penggembalaan itu. Mereka mengawasi. Nanti kalau sudah sore, yang menjadi ciri khas adalah kok sapi-sapi itu bisa tahu. Padahal mereka akan berkumpul, begitu banyak. Ada tanda ya cap, biasanya cap di daerah pantatnya itu. Tapi begitu gembalanya berteriak dengan ciri khas suara. Berteriak, maka sapi-sapi itu akan pergi menemui sumber suara itu. Dan gembalanya akan berjalan di depan untuk pulang ke kandangnya masing-masing di waktu sore. Jadi kalau musim panas ya kering gitu. Mereka tahu mana suara gembalanya. Kalau ada yang tersesat, gembalanya cari dulu. Ketemu baru dituntun pulang ke kandang masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Itulah Tuhan Yesus. Mari kita pujikan pujian, Tuhan adalah gembalaku.
Ia mendengarkan jiwaku, Ia menunggu di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gayahmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menunggu di jalan yang benar, oleh karena namanya. Dan aku pun akan berdiam dalam Tuhan selamanya. Ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menunggu ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan berdiam dalam Tuhan selamanya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, marah adalah emosi normal yang dimiliki oleh semua orang. Sama seperti perasaan cemas atau stres, marah juga dapat bermanfaat baik bila diekspresikan dengan cara yang sehat dan cepat dikendalikan. Faktanya, marah dapat membantu beberapa orang untuk berpikir lebih rasional. Dalam Alkitab, kisah tentang bagaimana Yesus marah di dalam bait Allah. Mbak Citra tolong PowerPoint yang kedua. Ya. Di dalam Matius pasal 21 ayat 12 sampai 16 diceritakan tentang bagaimana Yesus marah di dalam bait Allah karena orang-orang menggunakan bait Allah untuk berdagang, untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Dan Yesus menjungkir balikan meja-meja, marah betul ya. Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyapu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam Alkitab juga mengisahkan tentang bagaimana seorang perempuan Kanaan. Dalam Injil Matius ditulis perempuan Kanaan yang percaya, tetapi di dalam Injil Markus ditulis perempuan Sirofenisia. Sama ya, Sirofenisia, perempuan Kanaan. Tuhan Yesus berangkat dari Genesaret untuk pergi ke daerah Tirus dan Sidon. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Perempuan Kanaan yang anaknya menderita kerasukan setan mengetahuinya. Dia berteriak-teriak untuk meminta pertolongan. Dia berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tuhan Yesus tidak menjawab sepatah kata pun. Tetapi dia terus bergerak. Murid-muridnya menahan supaya Tuhan Yesus tidak diganggu, tetapi dia tetap berusaha untuk terus berteriak. Dan akhirnya apa jawaban Tuhan? "Aku diutus hanya kepada domba-domba
yang hilang dari umat Israel. Perempuan itu tidak patah semangat, dia terus berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu sesuai dengan apa yang kau harapkan." Maka seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kepercayaan penuh. Ada perintah, ada larangan, ada teguran, ada nasihat. Tetapi tidak dapat dipungkiri, ada juga orang-orang Kristen yang sering merasa tersinggung, marah, kecewa, atau bahkan sakit hati karena ditegur dengan khotbah, tersinggung dengan perkataan-perkataan dalam firman. Pernyataan tadi kalau kita baca keras, kalau kita mendengar. Tetapi kita juga harus mengetahui tentang makna sesungguhnya situasi dan kondisi yang terjadi saat itu. Marilah kita menerima kebenaran firman apapun yang datang kepada kita, dan itulah yang akan membentuk kita. Kalau itu ada teguran keras, janganlah itu menjadikan kekecewaan, tapi jadikanlah itu sebagai kekuatan yang baru untuk dapat merubah hidup dan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Pujian di dalam kasih Allah. Di dalam kasih Allah tetaplah hatiku, tiada perubahan di depan hadratmu, di luar bergelora dan angin menderu, tiada aku takut, Allah besertaku. Di mana Tuhan bawa, aku tak mau mundur. Sebab gembala ada, aku dapat hibur. Tuhan selalu jaga, baik malam baik siang. Aku mengikut serta dan tentulah senang. Di dalam padang rumput gembala meringkang, dan dombanya dipanggil, diberinya makanan. Meski aku jalani bayar kematian, tiada tawar hati sertamu ya Tuhan. Waktu sepenuhnya saya serahkan pada Arman. Bapa dalam surga,
Sempurnakanlah kehadiran di tempat ini melalui kebenaran firman-Mu yang ingin Engkau sampaikan bagi kami. Kami menyadari bahwa kami manusia yang lemah, yang penuh dengan keterbatasan. Karena itu dengan segala kerendahan hati kami memohon Engkau Allah yang memberikan kepada setiap kami hikmat dan pencerahan, sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa kiranya Roh Kudus juga yang senantiasa menolong memampukan setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya pagi ini? Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Hari ini kita akan belajar dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Kalau sudah ditemukan, saya mengajak kita membacanya bergantian. Dari depan mimbar akan baca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat genap. Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sehingga serta itu menerka dan menceraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Yang mulai dari hari ini, domba-domba itu harus utuh juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendak-Ku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Amin. Sampai di situ berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, menyimpan firman di dalam hati, dan terlebih berbahagia kita yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada seorang janda yang berumur 80 tahun. Namanya Puljaya Kunwa. Saudara, Puljaya Kunwa sesuai dengan keyakinannya mereka memiliki cara tersendiri untuk mendapat tempat di sorga. Jadi Puljaya Kunwa ini mengadakan sebuah pesta untuk memberikan makan sekitar 100.000 orang. Hal ini dilakukan oleh Kunwa sebagai bagian dari usaha untuk menyenangkan hati Allah, agar Allah bersedia untuk membukakan pintu sorga baginya. Bapak Ibu dan Saudara, Puljaya Kunwa menghabiskan anggaran sekitar 345 juta untuk jamuan makan tersebut. Dan dia memang berani mengeluarkan uang sebanyak itu karena tadi keyakinannya itu dia lakukan untuk masuk surga atau untuk memperoleh tempat di surga. Dan juga dia rela mengeluarkan uang sebanyak itu karena tidak ada seorang pun yang akan mewarisi kekayaannya. Bapak Ibu dan Saudara, sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus Yesus, tentu saja kita tidak menghakimi keyakinan daripada Puljaya Kunwa. Kita perlu menghargai keyakinannya, tetapi di dalam iman kekristenan kita juga percaya bahwa sesungguhnya pintu surga itu dibukakan hanya berdasarkan anugerah Allah saja. Jadi perbuatan baik atau amal tidak mendatangkan keselamatan. Kenapa? Karena kalau memang begitu, maka hanya orang kaya dan hanya orang yang punya harta yang bisa masuk surga. Tetapi syukur kepada Allah, karena Allah tidak menerima
sifat yang demikian. Jadi satu-satunya cara supaya kita bisa mendapat tempat di sorga adalah melalui iman yang sungguh-sungguh kepada Kristus Yesus. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah pintu yang bisa membawa kita ke rumah Bapa. Yesus Kristus adalah gembala yang baik yang telah menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan kita umatnya, kawanan domba gembalaannya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Injil Yohanes yang kita baca pada pagi hari ini menampilkan Yesus Kristus itu sebagai putra Allah, sang firman kekal yang datang ke dalam dunia untuk menyatakan Allah, untuk menyatakan Bapa kepada umat manusia. Dan kalau kita memperhatikan keseluruhan Injil Yohanes ini, Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya Injil Yohanes memberikan penekanan pada hubungan Kristus dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya, yakni hubungan pribadi yang sanggup mengubah kehidupan setiap orang yang ada di sekelilingnya, yaitu mereka yang sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan hidup kepada Kristus Yesus sebagai putra Allah. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam Injil Yohanes ini pula ada suatu kelompok ucapan Tuhan Yesus yang sangat penting. Kenapa? Karena memiliki fungsi yang sangat berarti di dalam mempelajari tentang kristologi atau ajaran tentang Yesus. Jadi ucapan itu dalam bahasa Yunani-nya ditulis ego eimi. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, akulah atau aku adalah. Jadi di dalam Injil Yohanes sebanyak 7 kali Tuhan Yesus memakai kata akulah atau aku adalah untuk menyatakan siapa dirinya. Yang pertama, Yohanes 6 ayat 35, apa itu? Akulah roti hidup. Yang kedua, Yohanes 8:12. Ini sering sekali keluar pas Natal. Akulah terang dunia. Lalu kemudian di pasal yang ke-10 ayat yang ke-7 di sini dikatakan akulah pintu. Lalu yang keempat, Yesus berkata akulah gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 11. Lalu yang kelima, Tuhan Yesus berkata akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Yang keenam, Yesus berkata akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Dan yang terakhir yang ketujuh, Yesus berkata akulah pokok anggur. Yohanes 15 ayat yang pertama. Dan secara khusus di dalam bagian yang kita baca pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang perkataan Tuhan Yesus yang menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebenarnya pendekatan atau perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus yang menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik, itu sebenarnya sudah dikenal oleh orang-orang pada zaman itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena pada zaman itu peternakan atau beternak itu merupakan kegiatan utama dari perekonomian. Maka waktu Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala dan umatnya, orang yang percaya kepada Yesus sebagai domba, orang-orang yang mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus langsung mengenal apa yang disampaikannya. Kenapa? Karena sudah biasa pada zaman ini. Pada zaman itu beternak merupakan kegiatan utama dari perekonomian. Dan apa menariknya teks yang kita baca pada pagi hari ini? Menariknya adalah teks yang kita baca pada pagi hari ini sebenarnya mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-18 Yohanes pasal 10 itu sangat erat terkait dengan apa yang terjadi di dalam bagian sebelumnya. Apa yang dikisahkan di dalam bagian sebelumnya, pasal 9, di situ berbicara tentang apa? Kisah orang yang buta sejak lahir. Jadi ini erat terkait dengan apa yang sudah terjadi di dalam bagian sebelumnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi sebenarnya di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 18 yang kita baca, di situ di satu sisi Tuhan Yesus itu menyatakan siapa dirinya. Namun di sisi lain melalui bagian ini Tuhan Yesus juga menyindir orang-orang Farisi dan para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu yang tidak mempedulikan kawanan domba Allah, yang hanya mencari keuntungan
kawanan domba Allah. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, sebenarnya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan para pemimpin agama Yahudi adalah orang-orang yang paling kompeten di dalam mengajarkan cara hidup yang baik, tetapi mereka gagal menyediakan tuntunan. Kenapa? Karena bagi mereka hidup berarti mengikuti aturan. Bahkan mereka juga sering sekali mengintimidasi, mereka sering sekali mengancam umat Allah. Dan yang lebih parahnya lagi, Tuhan Yesus mengatakan bahwa para pemimpin agama Yahudi, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka adalah gembala yang jahat. Jadi bagaimana mereka atau sikap mereka kepada orang yang buta sejak lahir itu sesungguhnya menunjukkan bahwa para pemimpin agama Yahudi, orang-orang Farisi adalah gembala yang asing bagi kawanan domba tersebut. Nanti kalau saudara baca Injil Yohanes pasal 9, di sini saudara akan bisa melihat bahwa sesungguhnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan semua pemimpin agama Yahudi pada saat itu, mereka tidak memiliki belas kasihan atas penderitaan si buta itu. Bahkan apa yang lebih parah, Bapak Ibu Saudara? Yang lebih parah adalah ketika si buta itu sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, para pemimpin agama Yahudi, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, bukannya senang, bukannya sukacita, bukannya bahagia, apa yang mereka lakukan kepada si buta yang sudah sembuh? Mereka memucilkan si buta itu, bahkan mereka mengusir si buta itu yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Inilah kehidupan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Jadi mereka tidak mempedulikan kawanan domba Allah. Mereka tidak memiliki belas kasihan atas penderitaan yang dialami oleh orang buta. Dan ketika si buta sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, bukannya senang dan bahagia. Mestinya kalau mereka adalah gembala yang baik, maka waktu si buta itu mengalami mujizat disembuhkan oleh Tuhan Yesus, maka mereka seharusnya senang, bahagia, turut bersukacita bersama dengan si buta yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi kenyataannya tidak seperti itu pada waktu itu. Nanti saudara bisa baca di pasal yang ke-9. Bukan seperti itu yang terjadi. Orang-orang Farisi dan para pemimpin agama Yahudi bukannya senang, bukannya bahagia, bukannya sukacita melihat si buta sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yang terjadi apa? Mereka mengucilkannya dan mereka mengusir si buta itu. Jadi para pemimpin agama Yahudi, orang-orang Farisi adalah gembala-gembala yang jahat. Mereka hanya mau mencari keuntungan dari kawanan domba itu. Mereka mau membinasakan, tapi tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali kepada kawanan domba yang dipercayakan kepada mereka. Melihat situasi itu, maka Yesus menyampaikan bagian ini. Jadi Yesus berkata bahwa aku adalah gembala yang baik, tidak seperti orang-orang Farisi, tidak seperti para pemimpin agama Yahudi yang adalah gembala yang jahat, yang tidak memiliki belas kasihan, bahkan yang mengucilkan dan mengusir si buta yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mereka bukan gembala yang baik, mereka adalah gembala yang jahat, tetapi akulah gembala yang baik. Jadi itu Bapak Ibu Saudara yang melatar belakangi Yesus menyampaikan bagian yang kita baca pada pagi hari ini. Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Karena pada waktu itu orang-orang Farisi dan para pemimpin agama Yahudi, mereka adalah gembala-gembala yang jahat, gembala yang asing bagi kawanan domba. Mereka hanya mencari keuntungan, tetapi tidak memiliki belas kasihan, tidak mempedulikan kawanan domba yang dipercayakan kepada mereka. Jadi bersyukurlah dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena kita memiliki Allah, kita memiliki Tuhan Yesus Kristus yang adalah gembala yang baik, yang tidak seperti orang-orang Farisi dan para pemimpin agama Yahudi. Saudara, di dalam bagian yang Yesus sampaikan ini, jadi tadi saya sudah sampaikan di satu sisi bagian ini atau melalui bagian ini, Tuhan Yesus menyatakan siapa dirinya, dan di sisi lain dia juga menyampaikan ini untuk mendidik orang-orang Farisi dan para pemimpin agama Yahudi. Namun kalau kita perhatikan sebenarnya waktu Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik, ada
beberapa kebenaran yang sangat penting tentang gembala yang baik itu. Apa itu? Setidaknya ada 3 dalam teks ini. Yang pertama, kebenaran yang sangat penting tentang gembala yang baik itu. Yang pertama, gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya. Jadi Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, Ia mengenal setiap kita, Ia mengenal kawanan dombanya, Ia mengenal umatnya. Dan menariknya apa? Yesus Kristus mengenal kita bukan hanya tahu siapa nama kita, tetapi Yesus Kristus mengenal kita. Dia mengenal kita seutuhnya. Dia tahu karakter kita, Dia tahu seperti apa kita, bahkan apa yang ada dalam hati, apa yang ada dalam pikiran kita, semuanya diketahui oleh Tuhan Yesus. Bahkan ketika kita dalam kehidupan ini juga menghadapi masalah, pergumulan dan penderitaan, Yesus pun yang adalah gembala yang baik itu juga tahu akan hal itu. Karena kalau kita perhatikan di ayat yang ketiga itu di situ dikatakan, Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Jadi domba-domba itu dipanggil menurut namanya. Dan yang menariknya seperti yang saya katakan tadi, Tuhan Yesus mengenal domba-dombanya bukan hanya sekedar tahu tentang namanya. Kalau hanya sekedar tahu tentang namanya, ya bukan apa. Hampir sama juga dengan gembala-gembala yang baik, termasuk orang-orang Farisi dan para pemimpin agama Yahudi. Mereka bisa saja tahu nama domba-domba. Tetapi Yesus Kristus lebih daripada itu. Dia bukan hanya sekedar tahu tentang siapa nama kita. Dia tahu nama saya, saudara. Dia tahu nama Dimas. Bukan hanya sekedar tahu nama, tetapi Dia mengenal kita seutuhnya. Karakter kita itu seperti apa? Dia tahu. Apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita, juga tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari hadapan Sang Gembala yang baik itu. Kenapa? Karena semuanya Dia tahu. Dia mengenal kita seutuhnya. Bahkan yang tidak dilihat bisa dilihat oleh manusia pun, Yesus sebagai Gembala yang baik, Dia lihat hal itu. Bahkan ketika kita sedang bergumul hari-hari ini, mungkin orang-orang di sekitar kita tidak tahu apa yang sedang kita alami. Tapi ingat satu hal, bahwa Gembala yang baik itu mengenal kita seutuhnya. Dia tahu juga kalau saat ini saudara dan saya sedang menghadapi masalah atau pergumulan apapun dalam kehidupan. Jadi Gembala yang baik itu mengenal kita seutuhnya. Jadi bukan hanya sekedar tahu siapa nama kita, tapi karakter kita pun Dia tahu. Hanya persoalannya begini, karena tadi di sini Tuhan Yesus berkata, Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal Aku. Yesus mengenal kita seutuhnya, ya. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sebagai domba-domba Allah mengenal Yesus seutuhnya? Apakah kita sebagai domba-domba Allah sungguh-sungguh sudah memiliki pengenalan yang benar akan Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik itu? Justru yang terjadi adalah ada begitu banyak orang sekalipun sudah jadi Kristen, bahkan berpuluh-puluh tahun sudah menjadi orang Kristen, tapi belum memiliki pengenalan yang benar tentang Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik. Jadi saudara, kalau Yesus Kristus adalah Gembala yang baik dan Dia mengenal setiap kita seutuhnya, maka dalam hidup ini sebagai kawanan domba Allah, kita juga harus berjuang untuk mengenal Sang Gembala kita. Bagaimana caranya? Tentu saja lewat persekutuan kita. Jadi ketika kita semakin dekat dan melekat kepada Tuhan, Sang Gembala yang baik itu, maka kita akan semakin mengenal Dia. Kita akan semakin mengenal Kristus dalam kehidupan ini. Dan juga tentu saja melalui firman-Nya. Kenapa? Karena Allah sudah menyatakan dirinya di dalam dan melalui Alkitab. Jadi persekutuan kita penting, belajar Alkitab itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan jalan itulah kita akan semakin mengenal Kristus yang adalah Gembala yang baik. Jadi ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Jadi ada begitu banyak orang Kristen, mereka itu hanya senang membaca sampai Gembala yang baik itu mengenal. Wah, Gembala yang baik mengenal aku, puji Tuhan. Tetapi dalam kehidupan ini mereka tidak berjuang untuk mengenal Sang Gembala yang baik itu. Yesus berkata, Aku Gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi dalam kehidupan ini kita pun harus terus berjuang supaya apa? Semakin mengenal Kristus yang adalah Gembala yang baik. Jadi jangan hanya puas dikenal oleh Tuhan, tapi puas dalam hidup ini kalau kita sudah memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, akan Yesus Kristus Sang Gembala agung kehidupan. Jadi itu yang pertama.
yang disampaikan oleh Yesus. Dia mengenal domba-dombanya. Lalu yang kedua, Yesus adalah gembala yang baik. Dia menuntun domba-dombanya. Perhatikan di ayat yang ke-3 bagian terakhir. Injil Yohanes 10 ayat 3 bagian terakhir di situ dikatakan, ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jadi gembala yang baik itu menuntun domba-dombanya. Yang pertama tadi, gembala yang baik mengenal domba-dombanya, bukan hanya sekedar tahu nama mereka, tapi mengenal domba-dombanya seutuhnya. Yang kedua, gembala yang baik itu menuntun domba-dombanya. Nah, saudara, menuntun di sini dalam dua hal. Yang pertama, menuntun kepada rumput untuk mendapatkan makanan. Yang kedua, menuntun ke jalan yang benar. Kita akan lihat satu persatu ini, saudara. Jadi gembala yang baik itu menuntun. Yang pertama, menuntun kepada rumput. Saudara masih ingat Mazmur Daud? Tadi sudah dinyanyikan. Mazmur 23. Dikatakan apa tadi? Ada lagunya tadi. Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Di situ Daud mengakui betul bahwa Tuhan itu adalah gembalanya. Dan sebagai gembala yang baik, Tuhan itu senantiasa menuntun domba-dombanya kemana? Kepada rumput dan ke air yang tenang. Pertanyaan saya begini sederhana. Waktu seorang gembala membawa kawanan kambing dombanya untuk cari makan, pertanyaannya, rumputnya sudah ada belum? Sekali lagi, waktu seorang gembala membawa kawanan kambing dombanya untuk cari makan, rumputnya sudah ada belum? Hah? Sudah ada? Sudah ada ya? Sepakat ya, sudah ada ya? Airnya sudah ada belum? Sudah ada juga. Jadi gak mungkin seorang gembala berkata, kita tunggu rumputnya tumbuh ya, atau kita tunggu rumputnya diturunkan dari surga. Enggak. Jadi ketika seorang gembala membawa kawanan kambing dombanya untuk cari makan, dia akan membawa ke tempat yang sudah ada rumputnya. Ketika dia membawa ke air, juga dia membawa ke tempat yang sungguh-sungguh sudah ada airnya. Apa artinya? Tentu saja sebagai manusia, kan kita digambarkan sebagai kawanan domba Allah. Tapi kita kan tidak seperti kambing atau domba pada umumnya yang makan rumput. Kita tidak makan rumput. Tapi apa prinsipnya sebenarnya? Teks firman Tuhan itu. Sebenarnya di situ Mazmur mau berkata begini, bahwa apa yang kita butuh, apa yang kita perlu dalam kehidupan ini sesungguhnya sudah disediakan oleh Tuhan. Dan Tuhan tinggal menuntun kita ke sana untuk menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Itu prinsipnya sebenarnya. Rumput, air itu adalah kebutuhan domba. Dan gembala membawa mereka ke sana untuk menikmati apa yang mereka butuh dalam kehidupan. Sudah tersedia, tadi saya tanya. Sudah ada rumput belum? Jawabannya sudah. Sudah ada air belum? Sudah. Itu berarti apa yang kita butuh dalam kehidupan ini, apa yang kita perlu dalam kehidupan ini sebagai umat Allah sesungguhnya sudah disediakan oleh Allah. Itu prinsipnya. Sudah disediakan oleh Allah. Tinggal Allah menuntun kita ke sana untuk menikmati apa yang Dia sudah sediakan bagi kita. Persoalannya, mau nggak kita dituntun oleh Tuhan untuk menikmati apa yang Dia sudah sediakan bagi kita? Sering sekali yang terjadi dalam kehidupan ini bukan karena Tuhan belum menyediakan yang terbaik buat kita, tetapi persoalannya di kitanya sebagai kawanan domba Allah. Kita tidak mau dituntun oleh Tuhan untuk menikmati apa yang Dia sudah sediakan bagi kita. Maka mulai hari ini, mari kita mengikuti tuntunan Tuhan dalam kehidupan. Kenapa? Enak sekali kalau kita mengalir bersama dengan Tuhan. Kalau kita mengikuti tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita bisa menikmati segala yang baik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Bukan karena Tuhan belum menyediakan yang terbaik buat kita, yang sering sekali dalam kehidupan ini, yang sering sekali terjadi dalam kehidupan ini, kitanya yang tidak mau dituntut oleh Tuhan
untuk menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Maka hari ini kita belajar tentang gembala yang baik. Ingat, gembala yang baik menuntun domba-dombanya. Pertama, menuntun kepada rumput, menuntun ke air yang tenang. Dia menuntun setiap kita untuk menikmati apa yang kita perlu, apa yang kita butuh di dalam hidup kita. Yesus sudah menyediakan segala yang terbaik buat setiap kita. Umat yang mau dan domba. Tinggal kita mau dituntun oleh Tuhan. Lalu yang kedua, menuntun ke jalan yang benar. Jadi tadi menuntun untuk menikmati apa yang diperlukan, sekarang menuntun ke jalan yang benar. Daud itu pernah gagal dalam kehidupannya, Mas. Apa kegagalan Daud? Dicatat dalam Alkitab apa? Daud itu pernah jatuh ke dalam dosa apa? Perzinahan dengan Batseba. Daud punya ayat itu, dia pernah gagal, dia pernah melakukan kesalahan di dalam kehidupannya, dia pernah jatuh, dia pernah tersesat di dalam kehidupannya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmurnya, Mazmur Daud, Mazmur 23, ia menuntun aku di jalan yang benar. Jadi meskipun dia pernah gagal dalam kehidupannya, tapi dia bersyukur karena gembala yang baik itu tidak membuang dan tidak menolaknya. Sebaliknya, gembala yang baik itu kembali menuntunnya ke jalan yang benar. Jadi gembala yang baik senantiasa menuntun setiap kita kawanan domba-gembalaannya ke jalan yang benar. Jadi kalau kita mengikuti tuntunan Tuhan, mustahil kita tersesat dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena Tuhan itu jelas menuntun kita ke jalan yang benar. Kalau kita dalam kehidupan ini tersesat, sesungguhnya itu membuktikan bahwa kita tidak hidup dalam tuntunannya Tuhan. Tetapi kita hidup menurut keinginan kita sendiri. Kita hidup menurut aturan main kita sendiri. Kalau kita mengikuti tuntunan Tuhan, saya percaya sebagai apa, kita tidak akan pernah tersesat dalam kehidupan ini. Karena gembala yang baik itu menuntun domba-dombanya ke jalan yang benar. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam Mazmur 23 di nats pembimbing yang saya baca tadi, di situ dikatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi biasanya pada zaman itu di Timur Tengah, gada itu sebenarnya dipakai sebagai senjata yang ampuh untuk melawan hewan-hewan predator yang siap untuk memangsa kawanan domba. Jadi dengan gada itu sang gembala akan mengejar dan membunuh hewan-hewan predator. Lalu yang kedua, tongkat. Jadi saudara, tongkat gembala pada zaman itu di bagian pangkal itu melengkung. Jadi biasanya kan ada gambar-gambarnya, gambar tentang gembala bahwa tongkat di bagian pangkal itu melengkung. Saudara tahu nggak apa fungsi tongkat gembala? Sebenarnya ada dua fungsi dari tongkat gembala itu. Ada dua fungsi dari tongkat gembala. Yang pertama, untuk mengait badan atau leher domba ketika domba itu jatuh atau terperosok ke dalam lubang. Jadi waktu terperosok ke dalam lubang ataupun jurang, tongkat itu dipakai, khususnya bagian yang melengkung itu dipakai untuk apa? Mengait badannya ataupun leher domba itu dan mengangkatnya kembali. Jadi itu fungsi pertama atau kegunaan pertama dari tongkat gembala. Lalu kegunaan yang kedua dari tongkat gembala adalah untuk memukul atau menepuk-nepuk badan domba kalau domba itu berjalan di jalan yang sesat atau keluar dari kawanannya. Jadi tongkat itu dipakai begini, nepuk-nepuk atau memukul badan domba itu supaya apa? Kembali ke kawanannya. Tapi ingat, tepukannya itu bisa lembut dan bisa keras. Oke? Jadi tepukan sang gembala bisa lembut. Kalau dipukul lembut, dombanya lembut kembali ke dalam kawanan dan kembali ke jalan yang benar, maka aman. Lembut pukulannya, tidak terasa sakit. Tetapi kalau domba itu sudah ditepuk lembut, sudah dipukul lembut, tapi tetap tidak mau kembali ke jalan yang benar, tidak mau kembali ke dalam kawanannya, maka pukulannya, tepukannya bisa semakin keras. Tetapi ingat, meskipun tepukannya itu keras, itu bukan berarti gembala tidak sayang, bukan. Tetapi tepukannya keras, tujuannya baik supaya apa? Domba itu bisa kembali ke jalan yang benar. Nah, tinggal kita dalam kehidupan ini mau ditepuk lembut atau mau ditepuk keras. Pilihan ada di tangan setiap kita orang percaya atau umat Allah.
Jadi waktu kita tersesat dalam kehidupan ini, kita sudah mulai menjauh dari kawanan, kita sudah mulai menjauh dari Allah. Dipukul lembut, diingatkan dengan lembut, ya segera sadari itu dan kembali lagi kepada Allah, kembali ke jalan yang benar. Jangan tunggu sampai dipukul keras. Kenapa? Karena kalau dipukul keras, tentu saja itu menyakitkan. Setiap kita kan pasti tidak mau mengalami kesakitan dalam hidup ini, bukan? Nah, makanya jangan tunggu ditepuk atau dipukul keras. Itulah fungsi dari tongkat gembala. Tetapi sekali lagi ingat, gembala itu memakai tongkat itu tujuannya apa? Untuk menuntun dombanya ke jalan yang benar. Saudara, ada sebuah kisah saudara. Ada seorang gembala yang memiliki puluhan ekor domba. Jadi setiap hari gembala ini mengirim domba-dombanya kepada rumput miliknya yang berada di kaki gunung. Jadi domba-domba ini merumput di sana dari pagi sampai sore. Dan di sore hari, ketika domba-domba ini sudah selesai merumput, mereka sudah selesai makan rumput dan kenyang. Di sore hari, gembala membawa mereka kembali ke dalam kandang. Karena padang rumput miliknya ini dekat sekali dengan hutan, maka sang gembala memagari padang rumput itu supaya domba-dombanya ini tidak berlari keluar dan pergi ke tengah hutan. Kenapa? Karena di tengah hutan ada begitu banyak binatang buas yang mengintai dan siap untuk memangsa domba-domba tersebut. Saudara, di antara puluhan domba itu ada satu anak domba yang nakal, suka memberontak, suka melawan, dan tidak mau diatur. Anak domba nakal ini selalu berusaha mencari cara untuk bisa keluar dari kandang. Dia selalu mencari bagian-bagian pagar yang rusak dan terbuka, lalu melewatinya dan berlari dengan girang ke tengah hutan. Saudara, akibat dari perbuatannya ini membuat sang gembala merasa khawatir. Kenapa? Karena di tengah hutan ada begitu banyak binatang buas yang siap memangsa domba-domba ini. Sang gembala sangat khawatir. Lalu dia pun pergi ke tengah hutan, meskipun dia sendiri takut. Dia pergi ke tengah hutan untuk mencari domba itu dan membawanya kembali dan mengembalikannya ke dalam kandang. Saudara, domba nakal ini tidak pernah kapok, saudara. Meskipun sudah berulang kali dia melakukan hal itu dan sang gembala terus mencari dan membawanya kembali, tapi domba nakal ini tidak pernah kapok. Setiap kali ada kesempatan, dia keluar dari kandang dan pergi ke tengah hutan. Dan ini menyusahkan hati sang gembala. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, suatu hari sang gembala menggiring domba-dombanya kepada rumput untuk merumput di sana. Dan pada saat domba-dombanya sedang makan, sang gembala ini tertidur. Dia tertidur dengan nyenyaknya. Dan di dalam tidurnya itu dia bermimpi. Sang gembala ini bermimpi, dan di dalam mimpi itu ada seorang bapak tua yang datang kepadanya. Lalu dia berkata kepada gembala itu, "Kalau kamu mau dombamu menjadi lebih baik, maka patahkanlah kakinya. Setelah itu balut lukanya dan rawat kakinya." Jadi bapak tua itu menyampaikan hal ini. Sekali lagi, bapak tua itu mengatakan, kalau kamu mau dombamu yang nakal itu menjadi lebih baik, patahkan kakinya. Setelah itu balutlah lukanya dan rawatlah dia. Setelah menyampaikan hal itu, bapak tua ini juga menghilang dari mimpi. Dan pada saat gembala ini bangun dari tidurnya, dia masih mengingat apa yang dikatakan oleh bapak tua di dalam mimpinya. Dia terus memikirkan, dia terus merenungkan hal itu. Lalu dia pun pada akhirnya melakukan apa yang dikatakan oleh bapak tua di dalam mimpinya. Ia mengambil domba nakal itu, lalu ia mematahkan kaki domba itu. Pada saat kakinya dipatahkan, domba itu merasakan kesakitan yang luar biasa. Sebenarnya sang gembala tidak tega, tapi dia harus melakukan hal itu karena
Sejak saat itu saudara, dengan tekun sang gembala memangku dan menggendong domba nakal ini kepadamu. Dia juga dengan lembut dan sabar menemani domba ini. Dia membalut lukanya, menggunting bulu-bulunya, bahkan sang gembala sering membelai domba ini hingga tertidur. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara domba dan sang gembala menjadi semakin dekat. Dan pada saat itu sang domba ini merasa bahagia. Kenapa? Karena dia senantiasa menikmati belayan dan kasih sayang dari sang gembala. Dan setelah dirawat berbulan-bulan, akhirnya domba ini pun pulih. Dan pada saat domba ini mengalami pemulihan, hal yang ajaib yang luar biasa terjadi. Apa itu? Domba nakal yang tadinya sangat nakal dan suka untuk meninggalkan kawanannya, melewati pagar dan pergi ke tengah hutan. Setelah dia mengalami pemulihan kesembuhan, dia tidak mau lagi jauh-jauh dari gembalanya dan dia tidak mau menjauh dari kawanannya. Malah dia menjadi satu-satunya domba yang sangat setia kepada gembalanya. Kemanapun gembalanya pergi, dia selalu mengikuti dan dia mau hidup dekat dengan sang gembala. Kenapa? Karena dia sudah menikmati belayan dan kasih sayang dari sang gembala. Dan gembalanya pun merasa senang karena dombanya yang nakal kini sudah menjadi domba yang sangat menyenangkan. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan ini Allah sebagai gembala agung kita terkadang mengizinkan kita mengalami seperti yang dialami oleh domba nakal ini. Terkadang Allah mau membiarkan salah satu bagian dari kehidupan kita dipatahkan, bukan karena Allah tidak sayang kepada kita, tetapi supaya kita semakin dekat dan lebih dekat. Oleh karena itu, ingat, gembala yang baik itu senantiasa menuntun domba-domba yang berjalan. Mari kita senantiasa mengikuti tuntunannya. Ketika kita sudah mulai melakukan kesalahan, berjalan di jalan yang sesat, ketika diingatkan, ditepuk lembut, segeralah sadari dan kembali ke jalan yang benar. Jangan tunggu ditepuk dengan keras, karena itu menyakitkan. Jadi itu yang kedua. Jadi tadi gembala yang baik mengenal dombanya, bukan hanya sekedar tahu nama, tapi juga mengenal seutuhnya. Lalu yang kedua, gembala yang baik menuntun domba-dombanya. Dan yang ketiga, di ayat 11, gembala yang baik rela berkorban, dia memberikan nyawanya bagi domba-domba. Ini luar biasa. Jadi berbeda jauh dengan orang-orang Farisi dan juga para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Yesus menggambarkan mereka itu sebagai gembala upahan. Jadi gembala upahan itu sudah dijelaskan di ayat 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, mereka meninggalkan domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Itulah orang-orang Farisi dan para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Mereka adalah gembala upahan. Tidak seperti Tuhan Yesus. Dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik rela berkorban. Dia mau memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia tidak mencari keuntungan, malah dia sendiri yang mau memberi, yang mau berkorban bagi kawanan dombanya. Dan kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini, sesungguhnya sudah terbenadi di dalam kehidupan Kristus ketika dia mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus kita umat manusia, kawanan domba-dombanya. Yesus adalah gembala yang baik. Dia rela berkorban. Dia sudah memberikan nyawanya untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita, umat manusia berdosa. Dan bersyukurlah akan hal itu. Jadi saudara, hari ini kita diingatkan sekali lagi bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah dan kita percaya adalah gembala yang baik. Jangan pernah meragukan kasih dan kebaikannya. Kenapa? Tadi di sini Tuhan Yesus berkata, gembala yang baik mengenal domba-domba. Gembala yang baik menuntun domba-dombanya. Gembala yang baik rela berkorban. Ia memberikan nyawanya bagi domba-domba.
Yesus adalah gembala yang baik. Karena itu, marilah kita memberi diri kita digembalakan oleh Dia. Dan sebagai domba-domba Allah, ingat, marilah kita taat dan dengar-dengaran akan suara gembala kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami baca, kami renungkan. Kami diajar, kami diingatkan bahwa Kristus adalah gembala yang baik dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur kami memiliki gembala yang baik. Oleh karena itu Tuhan tolong kami supaya kami juga menjadi domba-domba yang baik, yang senantiasa taat dan dengar-dengaran akan suara gembala agung kami. Biarlah sungguh dalam kehidupan ini kami juga bisa menikmati segala yang baik yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Kami berdoa kiranya kebenaran firman ini boleh terletak dalam hati kami dan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih pada Bapak Pendeta Sadarman Lase LPH dari GKI Jepara yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita mempersiapkan persembahan kita untuk pekerjaan dan pelayanan di tempat di mana kita bersama-sama melayani. Ayat nas yang mendasari persembahan kita adalah dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Saya menjemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah kehidupan ini. Hari demi hari dalam perjalanan hidup kami, Engkau selalu biasa setia dalam hidup ini. Dalam berbagai macam pergumulan yang kami hadapi, tangan Tuhan selalu menopang, tangan Tuhan selalu memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk saat ini kami datang dengan membawa persembahan-persembahan kami. Tuhan, berkatilah persembahan-persembahan kami. Layakanlah, biarlah persembahan-persembahan ini berkenan di hadapan hadirat-Mu untuk pekerjaan dan pelayanan di tempat kami. Kami menyerahkan persembahan-persembahan kami ini dengan memohon berkat dan kesempurnaan hanya dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, persembahan yang hidup, kami berdoa. Amin. Dipersilahkan untuk duduk. Persembahan-persembahan akan kita masukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di dekat pintu masuk setelah ibadah ini selesai. Setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya. Kebahagiaan itu tidak jauh. Kebahagiaan itu ada dalam diri kita. Jika kita menginginkan kebahagiaan itu, maka ada satu kata kunci, yaitu ucapkanlah syukur selalu karena karunia keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Dengan bersyukur akan menghadirkan tindakan-tindakan positif lainnya. Namun, kadang untuk bersyukur saja kita masih sulit melakukan. Karena orientasi syukur di mata manusia yang awam ialah ketika mendapat sesuatu yang bernilai tinggi, maka barulah dia mau bersyukur. Padahal syukur bisa kita lakukan kapan saja dan dimanapun kita berada,
dalam hal-hal yang sederhana. Dan nikmatilah kebahagiaan yang hakiki bersama Tuhan. Kurasa bahagia. Kurasa bahagia karena Yesus Tuhanku, pemimpin hidupku, walau badai menyerbu. Dibuatnya aku kuat dalam cobaan, dengan kuasa doa ku diberi kemenangan. Sungguh damai di dalam hatiku, sungguh Tuhan pelindung hidupku, sungguh nyata kuasa Tuhanku bagi semua orang beriman teguh. Walaupun hidupku tak berkelimpahan harta, hatiku tak silaukan kekayaan fana. Yesuslah hartaku, tak ternilai harganya, ku dicukupinya dengan mata yang lapar. Sungguh damai di dalam hatiku, sungguh Tuhan pelindung hidupku, sungguh nyata kuasa Tuhanku bagi semua orang beriman teguh. Ku yakin hidupku tak akan kekurangan, semua yang ku perlu pasti Dia berikan. Rezeki tiap hari secukupnya tersedia, bagi yang bekerja Tuhan memberi berkatnya. Sungguh damai di dalam hatiku, sungguh Tuhan pelindung hidupku, sungguh nyata kuasa Tuhanku bagi semua orang beriman teguh. Bersama-sama kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya mempersilakan Pak Agus Guritno untuk menyampaikannya. Mudah Bapak Ibu, mari kita akan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Banyak hal yang akan kita doakan kepada Tuhan. Dan kiranya pertolongan yang datang dari Tuhan turun atas setiap kita. Dan setelah doa-doa syafaat tadi, saya mohon Bapak Sadar Manwase bisa langsung memimpin dalam komitmen komunitas dan sekaligus nanti kita pegang berkat Rasul. Mari kita akan berdoa. Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini kami boleh menandakan iman kami kepada Tuhan, itu semata-mata karena kasih dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menyadari di dalam kehidupan ini bukanlah sebuah kehidupan yang mudah. Ada banyak hal yang tantangan-tantangan yang harus kami hadapi di dalam kehidupan ini. Tapi kami bersyukur kami tidak pernah dibiarkan dan ditinggalkan oleh Tuhan. Tangan-Mu senantiasa terulur bagi kami. Yang lemah Kau kuatkan, yang sakit oleh anugerah-Mu Kau berikan kesembuhan. Bahkan kami yang sedang berbeban berat, kekuatan-Mu lah yang akan menopang kami, sehingga kami dimampukan Tuhan untuk menghadapi beban yang sedang kami hadapi dalam hidup ini. Kami bersyukur Tuhan, Kau begitu peduli di dalam kehidupan kami. Kau senantiasa membimbing di dalam kehidupan kami, supaya kami hidup seturut dan kehendak daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami berdoa menyerahkan untuk gereja-Mu di tempat ini ke dalam tangan Tuhan.
Gereja ini ada oleh karena Tuhan. Dan kami percaya bahwa sebagai kepala dari gereja ini akan terus memakai gereja ini menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Kau pakai setiap kami jemaat Tuhan menjadi kesaksian yang hidup, sehingga lewat kehidupan kami orang bisa melihat adanya Yesus dan kasih Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk gembala jemaat di tempat ini bersama dengan penatua dan deakan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, urapan Tuhan, kemampuan Kau berikan pada setiap kami Tuhan, sehingga kami menjadi sebuah tim untuk bisa melayani dan menggembalakan jemaat di tempat ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa secara khusus Tuhan bagi anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan mereka yang sedang menangis hari-hari ini. Kami sangat percaya bahwa Tuhan yang terjadi. Kasih-Mu Kau nyatakan Tuhan, penghiburan-Mu boleh memenuhi hati mereka, sehingga mereka boleh tetap terus menghadap kepada Tuhan, menaruh pengharapan kepada Tuhan, dan janji-Mu Kau tidak akan pernah mengecewakan Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu Tuhan yang sedang sakit. Secara khusus kami berdoa bagi Bapak Ahli Janta, untuk Pak Yosef, untuk Pak Rudi. Kami juga berserahkan juga untuk Bu Sindu, Bu Guntur, untuk Pak Manik ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu turun untuk menjamah anak-anak-Mu ini. Biar kesehatan Kau beri pada mereka Tuhan, boleh memuliakan nama Tuhan, imannya boleh diteguhkan, dan setiap kami jemaat yang mendukung di dalam doa, kami juga semakin dikuatkan Tuhan, bahwa Allah kami adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan menyerahkan untuk calon majelis terpilih tahun 2023-2026. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kalau hari-hari ini mereka sedang menyusun kelengkapan kemajelisan ini Tuhan, mereka melengkapi dengan komisi dan staf komisi. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong setiap kami. Bahkan di dalam pembahasan job desk kami, Tuhan senantiasa membuka dan memberi pikiran kami dan memberi hikmat kepada kami, sehingga apapun tugas yang akan kami lakukan nanti Tuhan, semata-mata bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa juga bagi panitia masyarakat Natal yang sudah terbentuk. Kami menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Kau persiapkan kami, beri kepada kami urapan hati yang senantiasa Tuhan mau melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga pelayanan ini Tuhan boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk rencana kemah keluarga di tahun 2023. Walaupun masih jauh Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan pakai setiap kami jemaat Tuhan untuk ikut ambil bagian. Karena sebuah momen Tuhan di mana iman kami, kesetiaan kami dibangun, bahkan kebersamaan di antara kami diperkuat satu dengan lain. Karena Tuhan akan menolong panitia yang terus bekerja mempersiapkan segala sesuatu, dan dana yang dibutuhkan kami sangat percaya Tuhan bahwa pengalaman-pengalaman di dalam kehidupan kami Kau selalu Tuhan mencukupkan kebutuhan dana ini lewat jemaat yang Kau berkati. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini juga Tuhan kami menyerahkan Tuhan ke bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya kasih kemurahan-Mu, damai-Mu akan melimpah atas bangsa kami. Berkati para pemimpin kami, beri wibawa kepada para pemimpin kami, supaya mereka boleh Tuhan mengendalikan dan memimpin bangsa yang besar ini dengan rasa takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dari tempat ini juga kami berdoa bagi hamba-Mu Bapak Sadar Manasi yang sudah melayani pemberitaan firman Tuhan. Kami berdoa urapan Tuhan atas hamba-Mu. Tuhan akan pakai hamba-Mu makin hari makin heran dan berkenan. Lewat pelayanannya Tuhan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Utari yang pagi hari ini melayani di GKI Pencerahan. Kami serahkan hamba-Mu dalam tangan Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu dan menjadikan pelayanan hamba-Mu menjadi berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sedang jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami pulang dengan penuh sukacita. Kami pulang bersama gembala jemaat yang akan menuntun kami
di jalan yang benar, menuntun kami di padang rumput yang hijau. Kami percaya Tuhan, Engkau sebagai gembala yang akan memelihara kehidupan kami, bahkan Engkau menyertai dan melindungi domba-dombamu yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan menyerahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya Bapak Ibu Jemaat, kami berdiri bersama. Sebagai jemaat Mennonite, mari kita mengikrarkan komitmen kemuliaan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali Dia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Jemaat, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari, jadilah pelaku-pelaku firman-Nya dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.